Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, nama saya Berni dan terima kasih kepada Anda yang telah mau meluangkan waktu ke channel saya ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberi kemudahan dalam urusan-urusan kita. Selalu mendapatkan tambahan rezeki yang banyak dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Tidak lupa salam dan sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang berwirausaha, apapun jenis-jenis usahanya, entah berusaha di sektor jasa atau menjual barang, ya pastinya dia punya pemasok, punya supplier dan rekanan. Mungkin saja orang tersebut tidak kenal, ya orang-orang yang memasoknya secara personel bahkan mungkin tidak tahu namanya, ya. Tetapi mestinya dia tahu siapa orangnya, ya. Nah, di mana atau kemana dia harus menemui mereka, itu mesti tahu dia. Siapa saja orang di sana yang bisa dipercaya, itu. Dan orang yang berwirausaha, ya, pasti juga punya pelanggan, ya. Sebagian besar atau bahkan semua dari mereka, ya, mungkin dia tidak kenal, ya, tidak tahu namanya bahkan gitu, ya. Tetapi pasti dia tahu atau memperhatikan siapa saja yang sering membeli, ya. Siapa yang sering datang, ya, atau yang hanya sesekali datang gitu, ya. Siapa yang sampai setia, ya, membeli dan siapa yang tidak setia, itu dia tahu. Nah, rangkaian kegiatan dari dia mendapatkan bahan baku dari pemasoknya tadi, ya, untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa hingga sampai ke tangan konsumen, itu melalui berbagai kegiatan proses yang menyatu, satu kesatuan. Kalau pecah nih salah satu, maka bisa jadi berhamburan, ya. Anda bayangkan saja proses-proses tersebut adalah sebuah rantai, ya. Satu mata rantai adalah, ya, ada yang lemah nih, ya. Tapi kalau kesatuan jadi satu semua bisa jadi kuat, ya. Uniknya bahkan di dunia ilmu bisnis, ya, juga diibaratkan sebagai rantai tadi, tepatnya dinamakan rantai nilai atau value chain, ya. Sebenarnya kalau boleh saya tambahi sedikit, ya, kegiatan tersebut dipecah dua bagian besar, yaitu kegiatan utama primary, ya, activity, dan kegiatan pendukung atau support activities, ya. Bila dikelola secara benar, rantai-rantai tersebut akan memberikan keunggulan performance di usaha apapun yang dikelolanya. Saya tidak akan membahas panjang masalah rantai atau value chain tadi, ya, mungkin di lain waktulah, ya, kapan-kapan insya Allah, ya. Namun saya ingin menekankan di sini kepada Anda bahwa di rangkaian proses tersebut, ya, dengan hubungannya antara pihak satu dengan pihak lain yang terlibat, itu kita akan bahas. Nah, siapa pihak yang terlibat? Ya, tentu pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan Anda tentunya.
Sekiranya Anda mempunyai pabrik nih ya, atau Anda punya toko, atau berjualan di makanan di kantin ya, atau berbisnis online sekalipun ya, pasti Anda berhubungan dengan orang lain ya. Semakin besar usaha Anda, maka hubungan Anda dengan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya juga menjadi semakin kompleks. Inti dari Anda berwirausaha adalah Anda harus mempunyai hubungan dengan pihak atau orang lain. Ya, namanya itu Anda membangun relationship. Nah, relationship inilah ya salah satu faktor penting yang akan menentukan kesuksesan Anda. Berwirausaha, Anda harus memahami relationship ini ya. Anda mengatakan bahwa kunci keberhasilan misalkan berwirausaha adalah produk ya, yang berhasil misalkan. Tetapi berwirausaha adalah tentang orang, people ya, bukan hanya produk ya. Berwirausaha itu adalah tentang mengembangkan hubungan yang kuat ya dengan sebanyak mungkin dengan pihak lain. Hubungan yang melebar ya tersebut menghasilkan sebuah jaringan yang kuat bagi keberhasilan usaha Anda. Jika Anda memiliki jaringan yang kuat ya, maka Anda pasti insya Allah akan mencapai tujuan apapun yang Anda inginkan, yaitu keuntungan ya, keberhasilan ya toh, dari usaha Anda. Dalam memperkuat jaringan relationship ini akan saya bagi dua ya, relationship secara internal dan eksternal ya. Dua bagian ini berlaku di apapun bidang usaha atau apapun skala usaha Anda ya. Dengan membangun secara kuat jaringan relationship internal di usaha Anda akan lebih memahami budaya di usaha Anda sendiri dan akan selalu punya cara lebih efisien dalam menyelesaikannya usaha Anda tersebut ya, akan menjadi lebih produktif lah gitu ya. Contoh begini ya, Anda seorang pedagang yang mempunyai 2 anak buah. Saya sebut 2 orang ini tim Anda gitu ya. Nah, interaksi Anda terhadap mereka akan memberikan dampak produktivitas kinerja secara tim terhadap Anda. Jika mereka menyukai Anda dan merasa nyaman gitu, berbicara dengan Anda enak ya, mereka tidak akan segan-segan maka membantu ketika usaha Anda bila ada masalah itu ya toh. Nah, sedangkan mengembangkan external relationship adalah Anda selalu mengembangkan hubungan kuat ya dengan pihak siapapun, baik langsung ataupun tidak langsung, yang berkepentingan itu dengan usaha Anda. Maksud saya begini, pihak yang berhubungan langsung dengan usaha Anda, misalkan Anda punya hubungan kuat dengan pemasok. Nah, kalau hubungan Anda dengan dia berbagaikan koncoan ya, konco api, sahabat ya, CS orang Jawa ngomong, ya logikanya pasokan Anda akan lebih terjamin, diutamakan ya dari mereka daripada yang lain. Mungkin juga Anda dapat harga istimewa,
kualitas yang baik, dipilihkan yang gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sedangkan maksud hubungan tidak langsung ya, berkepentingan, artinya yang tidak berkepentingan langsung ya, jalinan relationship Anda yang melebar dan kuat terhadap pihak-pihak manapun, mulai dari RT, RW sampai si satpam ya, satpam penjaga itu ya, yang menjaga ruko Anda, yang menjaga toko, rumah, dan seterusnya. Kalau RT di mana Anda usaha adalah teman, konco tadi ya, maka izin apapun akan oke dan mudah begitu ya, kira-kira. Nah, termasuk ini penting juga ini, relationship yang kuat dengan pelanggan. Ini penting ini, dengan pelanggan Anda, yang tujuannya menjadikan mereka pelanggan loyal, setia kepada Anda selamanya. Nah, ketika Anda ingin menjalin external relationship yang kuat, ada 3 kiat ya, atau tips sederhana dari saya buat Anda semua ketika Anda bertemu mereka agar jaringan relationship Anda menjadi bertambah kuat. Ya, yang pertama nih, perlakukan semua orang di bidang usaha Anda bagaikan teman yang baik. Teman di sini bukan berarti Anda lalu percaya saja membabi buta, tetapi menimbulkan sebuah perasaan nyaman orang lain terhadap Anda. Nah, perasaan bahwa Anda itu adalah teman, bukan sekedar hubungan bisnis saja gitu ya. Saya kasih ilustrasi, kalau Anda bertemu kolega Anda untuk keperluan usaha Anda, cobalah untuk tidak bicara langsung ujuk-ujuk membahas topik perdagangan dalam percakapan tadi, ya toh. Selalulah mulai dengan pertanyaan-pertanyaan simpatik, tapi tidak menyinggung perasaan secara pribadi, seperti ya opo kabare, pembicaraan hal-hal umum, ya toh, sepele seperti ya cuaca, mungkin masalah sepak bola, yang senang sepak bola dan sebagainya, tapi tidak berlebihan. Ilustrasi ini bahkan berlaku tidak hanya di kolega saja, gitu. Kemudian melakukan dimanapun orang atau sama anak buah pun dan pelanggan pun juga harus dilakukan seperti itu. Nah, kedua, perilakukan semua orang bagaikan selebriti. Kalau Anda melakukan ini, orang tersebut akan merasa terhormat, tidak selalu kaku di situ ya. Anda selalu mengingat, merasa Anda begitu menghargainya dan punya perasaan lebih mempopulerkan ya daripada yang lain, ya toh? Karena Anda mampu mengingat setiap detail dari dia. Kalau Anda tidak percaya, cobalah cara sederhana ini. Ketika kolega Anda bicara, tanyakan hal-hal tentang dirinya. Ya, pada dasarnya orang paling suka membicarakan dirinya sendiri. Ya, Anda bisa tersenyum dan dengarkan saja, lalu mengingat apa yang dibicarakan. Terakhir adalah tujuan Anda ketika bertemu mereka adalah untuk bersenang-senang dan belajar. Kalau mindset pertama adalah bisnis, maka alam bawah sadar Anda akan menyuruh Anda untuk melakukan hal-hal yang selalu harus menguntungkan Anda. Akibatnya Anda menjadi kaku nih ya, tegang, dan menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi orang lain gitu ya.
Nah, cobalah bersenang-senang, ya, bersenang-senang dulu dengan tertawa, ya, bersama-sama. Terus ya anak buah Anda pun juga berlakukan seperti itu. Siapapun, ajak mereka minum kopi, makan siang bersama, dan seterusnya lah, gitu. Nah, sebagai penutup mungkin satu kalimat singkat, yaitu business about people and not what you know.